Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Valentina. Pada kesempatan yang berharga ini, saya hadir untuk menyampaikan kampanye dengan tema Pancasila di Era Digital, Generasi Cerdas, Berkarakter, dan Bermartabat. Melalui kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya generasi muda, untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam memanfaatkan teknologi dan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan luhur dalam sikap serta perilaku. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bangun tidur dengan ponsel di tangan, belajar melalui internet, bersosialisasi lewat media sosial, bahkan bekerja dan berjualan secara online. Dunia digital telah membuka banyak peluang, namun juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi generasi yang cakap teknologi, tetapi juga generasi yang berkarakter. Disinilah nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam bersikap dan berakhlak, termaksud di dunia digital. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman dan berakhlak mulia. Dalam dunia digital, nilai ini tercermin dari sikap saling menghormati antar umat beragama, tidak menyebar ujaran kebencian, dan tidak menghina keyakinan orang lain. Generasi muda harus belajar bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap harus disertai etika dan tanggung jawab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Di era digital ini berarti menolak cyberbullying, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan body shaming, serta tidak mempermalukan orang lain di ruang publik digital. Kita harus menjadi generasi yang berani membela korban, perundungan, dan menyebarkan konten positif. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sangat relevan di tengah keragaman bangsa kita. Media sosial seringkali menjadi tempat munculnya perpecahan karena perbedaan suku, agama, budaya, atau pilihan. Melalui kampanye ini, kita mengajak generasi muda untuk menggunakan teknologi sebagai sarana mempererat persatuan, mengenal budaya daerah, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Mari kita isi dunia digital dengan konten yang memperkuat persaudaraan, bukan perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk bijak dalam berpendapat. Di media sosial, setiap orang bebas menyampaikan opini, namun harus tetap sopan, tidak provokatif, dan tidak memaksakan kehendak. Generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, serta berdiskusi dengan santun. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajak kita untuk peduli terhadap sesama. Teknologi dapat menjadi alat untuk berbagi, membantu, dan menolong melalui donasi online, penggalangan dana digital, dan gerakan sosial. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah wujud nyata keadilan sosial di era digital. Hadirin yang saya banggakan, melalui kampanye Pancasila di era digital, kita mengajak generasi masa kini dan masa depan untuk bijak dalam menggunakan media sosial, santun dalam berkomentar dan berpendapat, berani menolak hoaks dan ujaran kebencian, menghargai perbedaan,
serta aktif menyebarkan kebaikan. Mari kita wujudkan generasi Indonesia yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga kuat dalam nilai, berakhlak, mulia, dan berjiwa Pancasila. Demikian kampanye ini saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan semangat untuk bertindak lebih baik ke depannya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang positif demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya.